Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menyangkut dengan etika periklanan. Yang pertama, yaitu pemahaman tentang etika periklanan. Yang kedua, fungsi periklanan. Yang ketiga, penilaian etis terhadap iklan. Yang keempat, perbandingan iklan yang tidak etis dengan iklan yang etis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Etika periklanan. Periklanan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia industri modern. Iklan yang beraneka ragam pada setiap media, baik media elektronik ataupun media cetak, menimbulkan berbagai persepsi mengenai penampilan iklan pada setiap media oleh konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik media yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masalah etika dalam iklan mulai muncul ketika iklan kehilangan nilai-nilai informatifnya dan menjadi semata-mata bersifat propaganda barang-barang dan jasa iklan. Etika di dalam periklanan memang harus diperhatikan, karena yang memandang dan menilai iklan tersebut adalah konsumen melalui persepsi mereka. Iklan ditayangkan tidak bisa hanya untuk target marketnya saja atau secara khusus dan langsung, tetapi pasti ditonton atau dilihat oleh banyak kalangan, dari seluruh lapisan masyarakat bahkan yang bukan menjadi target marketnya. Oleh karena itu, dalam sebuah periklanan harus mempunyai etika dan tata krama agar dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menjadi iklan yang kontroversial. Iklan yang dibuat selain harus berdasarkan etika yang ada, tetapi juga harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menimbulkan persepsi yang positif dari setiap kalangan. Di samping itu, etika periklanan terdapat dua pedoman, yaitu tata krama dan tata cara. Menurut saya, ada 7 fungsi utama dalam sebuah periklanan. Yang pertama yaitu identifikasi merek, yang kedua informasi, yang ketiga bujukan, yang keempat pratinjau tren baru, yang kelima permintaan, yang keenam basis pelanggan, yang ketujuh harga yang kompetitif. Ada 4 faktor yang harus selalu dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip-prinsip etis jika kita ingin membentuk penilaian etis yang seimbang tentang iklan. Yang pertama, maksud dari si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika maksud si pengiklan adalah membuat iklan yang menyesatkan, tentu iklan menjadi tidak etis. Namun sebaliknya, jika tujuan pengiklan untuk memberitahu akan hal yang positif atau mengedukasi, maka akan mendapatkan respon yang positif pula. Dua, isi iklan. Menurut isinya, iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Iklan menjadi tidak etis pula bila mendiamkan sesuatu yang sebenarnya penting. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa iklan diadakan dalam rangka promosi. Karena itu, informasinya tidak perlu selengkap dan seobjektif seperti laporan dari instansi netral. 3. Keadaan publik yang tertuju. Yang dimaksud dengan publik di sini adalah orang dewasa yang normal dan mempunyai informasi cukup tentang produk atau jasa yang diiklankan. Perlu diakui bahwa mutu publik sebagai keseluruhan bisa sangat berbeda. Dalam masyarakat di mana taraf pendidikan rendah dan terdapat banyaknya orang sederhana yang mudah tertipu, tentu harus dipakai standar lebih ketat daripada di dalam masyarakat yang dimana mutu pendidikan rata-rata jauh lebih tinggi atau standar ekonominya lebih maju. 4. Kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi itu, orang sudah biasa dengan cara tertentu untuk penyajian iklannya. Di mana ada tradisi periklanan yang sudah terbentuk lama dan kuat, tentu masuk akal saja bila beberapa iklan lebih mudah diterima daripada praktek periklanan yang baru masuk dan mulai dijalankan pada skala besar. Perbandingan iklan yang tidak etis dan iklan yang etis.
Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang cukup pesat. Juga tidak lepas dari problematika penataan reklame atau iklan yang masih semrawut. Pemasangan papan reklame di sepanjang jalan, baik yang membentang maupun yang berada di tepi jalan, harus mulai diatur dengan baik. Memang, jalan merupakan salah satu tempat yang paling strategis untuk memasang iklan. Penataan reklame saat ini saya rasa kurang tertata rapi dan kurang teratur. Berikut ini merupakan beberapa contoh pelanggaran etika bisnis periklanan yang ada di wilayah Gresik. Gambar 1. Reklame spanduk yang dipaku pada sebuah pohon di daerah Jalan Kluwung, Kesamben Kulon, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik. Foto tersebut diambil pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 7:06. Gambar 2. Reklame spanduk yang dipaku pada sebuah pohon di daerah Jalan Suko, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik. Foto tersebut diambil pada tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 7:11. Gambar 3. Reklame brosur yang ditempel pada tiang listrik di daerah Jalan Lebaniwaras, Kecamatan Wringnanom, Kabupaten Gresik. Foto tersebut diambil pada tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 14:26. Ulasan. Gambar 1. Pemasangan spanduk atau banner toko handphone pada sebuah pohon. Gambar 2. Pemasangan spanduk atau banner toko handphone pada sebuah pohon. Gambar 3. Penempelan brosur sedot WC pada tiang listrik. Pemasangan reklame tersebut sudah melanggar Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik. Pada pasal 21 ayat 1 poin E berbunyi, tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau dengan sengaja mematikan pohon untuk kepentingan reklame. Dan pasal 25 yang berbunyi, penyelenggaraan reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum atau PJU, tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya. Pemasangan reklame tersebut menyalahi aturan tentang penyelenggaraan reklame yang ada di daerah Gresik. Peralatan yang digunakan juga sangat minim, yakni hanya menggunakan sebatang kerangka bambu dengan perbandingan spanduk yang cukup besar. Hal tersebut cukup berbahaya jika pemasangan yang kurang kuat dan mengakibatkan lepas dan bisa membahayakan pengguna jalan. Itu tadi adalah contoh iklan yang tidak etis dan melanggar peraturan. Berikut akan saya berikan contoh iklan yang etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gambar 4. Reklame menggunakan baliho dan menggunakan alat bahan yang cukup memadai sesuai dengan standar di daerah Jalan Raya Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Foto tersebut diambil pada tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 13:46. Ulasan. Gambar tadi adalah salah satu contoh iklan yang etis sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016. Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Vidcotron dan electronic display. Juga pada pasal 18 poin D yang berbunyi, instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum. Pemasangan reklame tersebut sudah etis dan sesuai dengan aturan Bupati Gresik yang menggunakan instalasi listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan juga menggunakan bahan yang sudah cukup kuat dan kokoh. Kesimpulan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atau calon konsumen untuk mempromosikan produknya sehingga konsumen akan membeli produk tersebut sebagai pemuas kebutuhan. Iklan memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi informatif, fungsi persuasif, dan fungsi pengingat atau reminder.
Banyaknya manipulasi terhadap iklan menyebabkan kebenaran iklan tidak dapat dipecahkan secara hitam putih. Penilaian terhadap iklan banyak bergantung pada situasi konkret dan kesediaan publik untuk menerimanya atau tidak. Selain itu, penilaian etis terhadap iklan dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu maksud si pengiklan, isi iklan, keadaan publik yang tertuju, dan kebiasaan di bidang periklanan. Dalam periklanan, kita tidak lepas dari etika, karena iklan memiliki unsur promosi, merayu konsumen dengan bahasa persuasif dan hiperbola. Maka dalam sebuah bisnis periklanan, perlu adanya kontrol yang tepat untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku.